Tuhan, sekarang sudah di bawahnya, kita mulai ibadah kita. Saya juga Bapak Ibu sudah berada di kami berdiri. Kita mau mulai ibadah kita menaikkan satu pujian. Ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat dalam hidup. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kami mulai ibadah kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau bicara dalam tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan, baik kami yang datang dengan segala permasalahan kami, sakit penyakit kami, apapun dalam masalah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami nanti pulang Tuhan, kami boleh membawa sukacita dan berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan semuanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidup. Angkat
Bapa yang sangat mengasihi kami, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, karena kami merasakan bahwa Engkau benar-benar baik dalam setiap hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau selalu menyatakan kuasa dan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kami semua ada di dalam urapan Tuhan, sehingga kebenaran firman Allah yang kami dengar benar-benar memberkati kami, melawat kami, menyatakan kuasa dan mujizat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala gangguan kuasa kegelapan yang coba-coba ingin mengganggu dalam bentuk apapun, kami sudah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan. Dengan penucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita kembali mensyukuri buat pertolongan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sampai pada saat ini, lagi-lagi saya mau katakan, kita ada, ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, ini semua oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu Dia berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih akan berbicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mudah-mudahan saudara tidak bosan-bosan lihat saya di depan ya. Tapi kalau saudara bosan juga enggak apa-apa, tapi jangan bosan dengar firman. Enggak ada yang haleluya. Karena seringkali kan sebagai manusia ya Bapak Gembala lagi. Enggak apa-apa saudara merasa bosan, tapi sekali lagi jangan sampai bosan mendengarkan firman. Haleluya. Tapi dengan kehadiran saudara berarti saudara tidak bosan. Amin saudara. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kalau minggu yang lalu kita sudah sampai kepada yang ke-13, menjadi penghibur orang percaya, dan kita sudah belajar bersama bagaimana Roh Kudus menghibur orang percaya, dan kita sekarang masuk di yang ke-14. Roh Kudus memberi kemerdekaan. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang kemerdekaan, maka tentu kita ingat tanggal 17 Agustus ya di negara kita. Hari itu menjadi hari kemerdekaan Republik Indonesia yang dikomandankan di negara kita oleh Soekarno-Hatta 1945, dan mengingat betapa perjuangan dari para pahlawan itu begitu hebat, begitu luar biasa. Ya, darah harus tercurah, ya, nyawa banyak yang harus berkorban karena supaya Indonesia bisa merdeka. Dan kalau kita mengingat kemerdekaan itu, maka
tentu kita ingat betapa pentingnya pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Nah, kalau kita belajar di dalam Alkitab bahwa berbicara tentang kemerdekaan, ya kalau saya boleh katakan ada dua hal yang bicara di sini tentang kemerdekaan, yaitu yang kita pelajari ini. Yang pertama ini Roh Kudus memberi kemerdekaan kepada orang yang percaya kepada Dia, dan juga ada Yesus memberi kemerdekaan. Ya, kalau kita melihat dulu tentang Yesus, ya, memberi kemerdekaan, kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 34 sampai 36. Di sini kita akan mendapatkan pada waktu Yesus Dia berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi mereka menentang Yesus, ya, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menentang Yesus dan mereka berargumentasi tentang apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka bahwa ada kemerdekaan. Mereka katakan, kami ini adalah keturunan Abraham. Bagaimana mungkin engkau berbicara tentang kemerdekaan? Kami tidak pernah menjadi hamba. Ya, karena Yesus berbicara tentang hamba, bahwa hamba itu selalu mengikuti tuannya. Dan pembicaraan mereka mengarah kepada hamba dosa dan hamba kebenaran. Lalu di dalam ayat-ayat yang ini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu, anak tadi berbicara tentang anak di dalam dunia huruf kecil, tetapi sekarang Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi apabila anak itu, di sini sudah huruf besar, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kedatangan Yesus untuk memerdekakan manusia dari hamba dosa. Amin. Menghapuskan segala dosa seisi dunia ini. Itulah sebabnya ada ayat-ayat mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya tidak lagi berbuat dosa, karena sudah dimerdekakan oleh Yesus di kayu salib. Tidak lagi berbuat dosa, atau bahasa yang lain, tidak lagi berulang-ulang melakukan dosa. Jadi bisa kita pahami ini ya. Karena ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang sengaja dilakukan berulang-ulang. Kalau dosa yang tidak disengaja, sekali jatuh dosa, ingat, oh itu dosa, berubah. Tetapi dosa yang berulang-ulang sudah diketahui itu dosa, tetapi terus dilakukan. Amin. Tapi di sini tidak ada yang berulang-ulang. Ada haleluya? Ada haleluya saudara? Nah ini penting dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita tahu dulu bahwa
Yesus datang untuk menghapus segala dosa, mengambil kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Siapa kebenaran itu? Yesus. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi teladan yang pernah ditinggalkan oleh Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus tidak pernah melanggar. Yesus tidak pernah berdosa. Dijadikan dosa iya, oleh karena menebus dosa manusia. Tetapi dia tidak pernah melanggar akan perintah Allah, akan perintah Bapaknya. Karena di sini berbicara tentang anak. Kita perhatikan saudara-saudara bahwa seorang anak, itulah sebabnya orang tua di sini jadilah teladan buat anak-anak kita. Karena mereka mencontohi saudara-saudara bagaimana sikap orang tua. Anak-anak sekarang, saudara-saudara, engkau di dalam gereja Tuhan, dengar baik-baik, lakukan kebenaran firman Allah, jangan mengikuti keinginan daging. Karena nanti dibilang kolot, pergaulan kurang, ya udah, hantam saja. Anak-anak di sini dengar baik, dalam pertumbuhanmu, engkau di dalam Tuhan, engkau sudah berada di dalam penebusan dari dosa, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Haleluya, anak-anak. Jangan karena mengikuti keinginan daging. Kalau kita telusuri nanti di dalam kemerdekaan roh, kita harus hidup di dalam roh. Nah, ini penting dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Sebab kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus, saudara-saudara, itu akan berjalan terus. Nah, ada ayat-ayat yang mengungkapkan bagaimana orang yang sudah dimerdekakan, mereka juga, saudara-saudara. Nah, ini ada pelajaran predestinasi. Sekali selamat, tetap selamat. Sehingga karena sudah selamat, maka mereka menganggap berbuat dosa pun tidak apa-apa. Nah, ini salah. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, di luar sana ataupun di dalam gereja, sesama jemaat, hamba Tuhan pun tidak tahu kehidupanmu, betul kan? Keberadaanmu itu hamba Tuhan atau sesama anak Tuhan itu nggak tahu. Nanti muncul kalau seandainya di depan-depan baru ketahuan, oh dia sifatnya begini. Tetapi kalau di belakang sana yang tahu itu kita sendiri dengan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita menyadari sebagai anak Tuhan, maka kita pun akan menyadari bahwa di mana kita pergi dan berada, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Sehingga kalaupun saudara-saudara kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan itu bersama dengan kita, kalau itu terus kita jalani,
Maka ketika kita ditawarkan untuk melakukan dosa, ada suara jangan. Dan kita harus, kenapa dikatakan kita harus takut kepada Tuhan? Artinya hormat kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, kalau kita merasa anak Tuhan dan kita tahu bahwa Dia ada di dalam kehidupan kita, ketika kita ditawarkan dosa lalu kemudian kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita perlu malu kepada Tuhan, kita perlu hormat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Jangan melakukan dosa. Amin. Kan Tuhan bersama dengan kita, Roh-Nya, kita belajar minggu kemarin. Roh itu ada di dalam kita, di dalam orang percaya. Sehingga kalau kita merasa bahwa roh itu kuat di dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan terlewatkan dari godaan apapun di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan terus melakukan kebenaran firman Allah. Yang saya katakan sekalipun berat karena belajar mungkin, tetapi itu perlu dilakukan, tidak apa-apa. Karena sekali lagi saudara-saudara, ke depan mungkin semakin berat ujian yang harus kita hadapi. Misalnya contoh di berita, ada satu benda yang ukuran berapa itu? 70 kali sekian meter. Cukup besar, mengarah ke dunia ini, ke bumi. Dan diprediksi itu akan terjadi di Amerika atau di mana, saudara-saudara. Sehingga di berita itu mengatakan akan banyak orang akan mengungsi ke Indonesia. Bukan mau nakut-nakutin, saudara-saudara. Tetapi kalau seandainya itu terjadi, sudah siapkah kita? Atau kita masih terlena dengan mencari sesuatu yang mengandalkan sesuatu di dalam dunia ini yang kita anggap itu sangat penting dibanding dengan kebenaran? Atau kita masih bermasa bodoh, enggak apa-apa ini, dan lain sebagainya. Kita masih enak-enak kok, belum terjadi. Nah, saya katakan saudara-saudara, seringkali kebiasaan manusia, saudara-saudara, kalau sudah terjadi baru menyesal. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Itulah sebabnya saudara-saudara berjaga-jaga. Lakukan lagi kebenaran firman Allah. Supaya kita benar-benar dapat merasakan dan menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi saudara-saudara di dalam Galatia 5 ayat 13. Tentang kemerdekaan yang disalahgunakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini penting saudara-saudara dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita merasa dosa ini kita sudah mendapatkan penebusan dari Tuhan, sudah dimerdekakan oleh anak tadi, oleh Yesus, baru kemudian saudara-saudara kita masuk di dalam benar-benar kita, roh itu memerdekakan kita. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada
kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita koneksikan dengan yang minggu kemarin, Roh itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Jadi orang percaya yang dikuasai oleh Roh Kudus, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Jadi kita dimerdekakan, kita sudah terpisah. Galatia katakan hiduplah oleh Roh. Karena Roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Berjalan sesuai dengan kehendak Roh. Sebab ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Roh, ini kita genapi, saudara-saudara. Benar-benar kita merdeka. Karena Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Merdeka untuk melakukan segala sesuatu yang baik, bukan merdeka yang tadi melakukan kejahatan, melakukan dosa. Jadi ini penting dalam kehidupan kita supaya benar-benar kita merasakan bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita dan benar-benar Dia menuntun kita. Segala sesuatu yang baik yang engkau lakukan itu pasti dari Tuhan. Amin. Tapi segala sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau lakukan itu pasti dari setan. Jadi kita sudah bisa membedakan. Dalam perjalanan kita perlu rasa, saya dipimpin oleh Roh atau tidak. Amin. Haleluya. Mau dipimpin oleh Roh, mau dimerdekakan oleh Roh, turutilah apa yang menjadi kehendak Roh di dalam kehidupan kita. Karena Dia sebagai pribadi juga yang merasakan kalau kita melanggar. Ada ayat yang mengatakan jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Dia juga bisa merasakan rasa duka, rasa sedih. Kok kenapa sudah dibilang-bilangin, kayaknya nggak mau denger-denger gitu. Tapi di sini semuanya mau dengar-dengaran. Amin. Ada haleluya, saudara. Kita belajar, saudara-saudara. Lagi-lagi saya mau katakan, lakukan saja kebenaran firman Allah. Karena sedikit demi sedikit yang kita lakukan oleh karena kita melakukan kebenaran firman Allah, penyempurnaan itu nanti diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, Dia akan menyempurnakan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, ada satu contoh di dalam Alkitab. Karena sudah sering melakukan dosa itu, maka dia jatuh juga dengan dosa yang dia lakukan. Mulai contohnya, Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Hal itu dikatakannya, ini berbicara tentang Yudas, ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang apa? Pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ini bendahara di murid-murid Yesus. Dia sering mengambil. Jadi kalau sering berarti bukan cuma sekali, berulang-ulang. Memang tidak ada saudara-saudara yang menegur secara langsung, secara hurufiah di dalam Alkitab, tidak boleh melakukan itu tidak bagus dan lain sebagainya. Tetapi kalau muncul ayat ini berarti sudah diketahui, dan saya yakin saudara-saudara dia pernah ditegur.
Karena firman Allah katakan kalau seandainya semuanya ditulis, maka bumi, langit tidak akan muat, laut tidak akan bisa menjadi tinta untuk mencatat semua firman. Jadi ini karena berulang-ulang, kan ini jelas. Karena ia memperhatikan, bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Kalau misalnya pencuri, oh dia mencuri cuma sekali, tetapi ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi berulang-ulang, tidak mau menyadari, tidak mau bertobat, sehingga dia jatuh dengan duit. Kan dia jual Yesus dengan 30 keping perak duit. Jadi saudara-saudara, kalau ada kelemahan saudara di sini, berhenti, karena itu akan menjadi penghalang. Untuk ke depan, engkau akan menghadapi apa yang sebenarnya sudah dilarang, tetapi berulang-ulang dilakukan. Engkau akan jatuh dari situ. Bukankah di Yohanes 6 menceritakan bagaimana mereka mengikuti Yesus? Bukan karena melihat mujizat, 5.000 orang laki-laki saja yang menikmati makanan, tetapi firman Allah katakan mereka mengikuti Yesus karena mereka makan roti dan menjadi kenyang. Motivasi jasmani. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengalami kekecewaan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, motivasi kita biarlah untuk Tuhan, mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada embel-embel secara materi. Karena ketika itu yang kita lakukan, maka suatu saat kita akan kecewa dengan apa yang kita lakukan itu. Amin. Jadi kita perlu belajar bertahan. Seperti saya katakan tadi, kan Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan dosa, kita ingat Roh Allah. Roh Allah mengingatkan kita. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi kebal. Yang firman Allah katakan menjadi batu. Kalau sudah jadi batu, dan bahkan saudara, kalau misalnya itu terus kita lakukan, Tuhan maka malah memperkeras. Bangsa Israel kan digituin, saudara-saudara. Keras kepala. Mujizat terjadi, mereka anggap itu biasa. Menghadapi tantangan, mereka lupa akan Tuhan, lupa akan mujizat. Tapi di sini enggak ada. Amin. Mudah-mudahan enggak ada karena yang ngaku. Semuanya percaya kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, dan hati ini masih sensitif dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kenapa? Ada Roh Allah di dalam kita. Amin. Ada haleluya saudara. Kita percaya karena Dia ada bersama dengan kehidupan kita. Ada satu ayat di mana itu? Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusakkan ini dia. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Kita sama-sama baca ayat ini ya. 2, 3. Janganlah kamu sesat,
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita mengikuti pergaulan yang buruk itu akan membuat kita tersesat. Makanya dikatakan janganlah kamu sesat. Nah, ini mungkin khususnya buat anak-anak, dengar baik. Ini firman yang saudara harus meneliti dan mendengarkan biar kiranya Tuhan berikan pengertian. Engkau bergaul, kalau engkau bergaul salah, engkau bisa disesatkan dengan pergaulan. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Engkau datang di gereja itu sudah jadi kebiasaan yang baik. Tetapi kalau engkau bergaul dengan orang yang buruk, lama-lama saudara-saudara, engkau di dalam gereja tidak akan merasakan apa-apa lagi. Engkau selalu ingat, oh temanku dia begini. Kalau sama-sama dengan dia, wah enak, bisa berbuat apa saja. Karena apa? Sudah mendarah daging, merasa bebas, merasa tidak apa-apa ini. Hati-hati, karena engkau bisa disesatkan dengan pergaulan yang buruk. Anak-anak remaja, pemuda, ini perlu diperhatikan supaya benar-benar kehidupan kita jangan berpikir hanya sekarang, masih ada masa depan, masih ada hari esok yang perlu kita hadapi, yang perlu kita jalani. Jadi itu yang pertama ya, Roh Kudus sebagai pemberi, Roh Kudus memberi kemerdekaan. Oh, dibaca terus saudara-saudara, dikembangkan. Yang saya bilang tadi di dalam Galatia itu panjang sekali ya. Jadi, saudara baca di Galatia 5 itu tentang roh dan daging ya. Yang berikut saudara-saudara, Roh Kudus memberi karunia kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan hal ini juga saudara-saudara adalah satu hal yang kita rasakan. Ya, kita dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mempunyai karunia. Dan itu dari Roh Kudus. Ya. Satu Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Di dalam satu pasal ini saudara-saudara berbicara tentang karunia, tetapi kalau kita baca lama, kita baca saja satu ayat ini saudara-saudara. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-28 dikatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, semuanya ini saudara-saudara adalah pemberian roh, memperlengkapi anak-anak Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, mengaruniakan apa yang dikatakan di dalam ayat ini, saudara-saudara. Jadi ini dalam kehidupan kita sekali lagi perlu kita rasakan. Saya punya karunia apa? Kan dikatakan dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin,
dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi semuanya ini punya aturan-aturan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebab saudara-saudara, gak apa-apa singgung tentang pengajaran, berbicara tentang bahasa roh. Di sini adalah karunia. Ya. Tidak semua mendapatkan hal ini, saudara-saudara. Tetapi ada mungkin satu komunitas, semuanya sama. Bahasa roh semua. Kalau kita memperhatikan akan ayat ini, saudara-saudara, maka kita akan menyadari bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Lebih dalam lagi, saudara-saudara, kalau seandainya bahasa roh itu di dalam jemaat ini kan berbicara di dalam umum. Kalau engkau berbahasa roh sendiri, tidak masalah. Itu menguatkan iman kita. Karena engkau sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi dalam jemaat, saudara-saudara, firman Allah pun mengatakan 1-2 orang. Itu pun kalau ada yang menerjemahkan, okelah. Tapi kalau tidak, udah, kita diem. Karena tidak dimengerti oleh orang lain. Bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang lain. Dan kita perlu memahami bahwa saya ini punya karunia apa dari Tuhan. Semua kita anak Tuhan, dikatakan di sini kan jemaat. Apakah kita mungkin ada karunia untuk mengadakan mujizat? Punya karunia untuk menyembuhkan, punya karunia untuk melayani, punya karunia untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi semuanya ada aturan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, dan itu harus dikembangkan. Amin. Supaya jemaat yang kuat adalah jemaat yang mengembangkan karunia-Nya, karunia roh di dalam ibadah, di dalam berjemaat, sehingga mempunyai tanggung jawab. Dia sendiri mempunyai tanggung jawab. Oh, saya bertanggung jawab karena saya punya karunia ini. Saya bertanggung jawab untuk orang lain begini-begini dan lain sebagainya, untuk jemaat yang lain. Sehingga kita menjadi satu kesatuan yang dipimpin, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena saling mengisi satu sama lain. Ada orang yang mungkin perlu dinasehati, nasehati. Dan pakai itu untuk benar-benar karena mengasihi, bukan untuk menyombongkan diri. Mentang-mentang kita punya karunia, lalu seenaknya kita meremehkan orang lain. Jangan. Haleluya, saudara. Karena tujuannya adalah untuk membangun, bukan untuk melemahkan. Kalau untuk melemahkan itu bukan dari Tuhan, bukan karunia dari Tuhan. Amin. Ada haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Baik secara pribadi, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan. Libatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena dari situ kemudian kita akan merasa, saya apakah dipimpin oleh Roh, atau karena pikiran sendiri, karena kekuatan sendiri. Jadi jangan bermasa bodoh. Lagi-lagi saudara, kita ini sudah ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal. Jadi kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kemudian kita masuk dalam roh, dalam penguasaan Roh Kudus, sehingga kita dipimpin
tindakan kita, tutur kata kita, apapun yang kita lakukan. Coba kita belajar, ingat bahwa ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Dalam kita bekerja, saudara bisa dapat merasakan, saudara memang punya kemampuan. Tetapi lebih dari itu, kalau engkau mengandalkan Tuhan, itu akan permanen. Itu akan terus, dan bukan hanya biasa-biasa saja. Itu akan naik dan naik. Kalau mungkin ada ujian-ujian, engkau sudah melakukan kebenaran tetapi masih ada ujian, ingat bahwa Tuhan akan mengangkat engkau naik dan naik, dan terus naik, bukan turun. Karena apa? Kita belajar melakukan kebenaran firman Allah. Kita belajar sensitif kepada suara Tuhan. Maka percayalah, kita pasti diberkati Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan Dia akan mengangkat kita. Dia akan membawa kita, dan Dia akan memberikan pengertian kepada kita. Di samping kita menjalani hidup ini, kita akan merasa ada damai, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Saya sudah pernah katakan, saudara-saudara, coba saudara berutang, ada damai enggak, saudara? Tidak ada damai. Apalagi itu kalau dipergunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau engkau tidak punya hutang, firman Allah katakan, engkau sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Kita tidak punya hutang. Jadi iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Karena apa? Karena Yesus sudah berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia sudah merampas kita dari cengkraman kuasa kegelapan, dan Dia bawa kepada kebenaran sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, beri kekuatan kepada kami, berikan pengertian kepada kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu kepada kami jemaat di tempat ini. Lawatan-Mu kami rindukan. Kami rindukan kepenuhan Roh-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Glory. Roh Kudus yang manis, haleluya, datang ke atasku, haleluya. Biar hati kita benar-benar terarah kepada Tuhan, haleluya. Kudus yang manis, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku.
Berkatilah kami Tuhan. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Jemaat tersungkur di bawah kaki-Mu. Karena kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu memenuhi kehidupan kami semua. Kami bukan siapa-siapa kalau bukan roh dan kebenaran yang memimpin kami. Terlalu banyak dosa, terlalu banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Coba pulihkan. Biar Roh-Mu terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Teguhkan kami dengan kuasa dan kebenaran-Mu. Kami akan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Menjadi jemaat yang tangguh di hari-hari ini. Jemaat yang kuat. Jemaat yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan. Jemaat yang tumbuh sehat secara rohani. Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan kehidupan kami. Olehnya biar Roh terus bekerja dalam hidup kami, membentuk kami semakin hari semakin benar, semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terus bekerja dalam hidup kami, beri di dalam hati kami kerinduan untuk mau menerima kebenaran dan kuasa-Mu, sehingga benar-benar semakin hari kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, Tuhan pakai dia untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Sambil kita nyanyikan doa Yabes, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan Engkau akan terus menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau akan terus menjaga kami, memagari kami, melawat kami, memberkati kehidupan kami, sehingga dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Bahkan sakit penyakit Engkau angkat dalam setiap keberadaan hidup kami. Karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami dilimpahkan segala berkat-berkat jasmani dari semua berkat rohani dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah yang sudah disertai oleh Tuhan, dan kami yakin kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di sepanjang ibadah ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati akan semuanya ya Tuhan. Kembali kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat seluruh aktivitas kami. Bapa, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, dalam usaha pekerjaan mata pencarian, dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam rumah tangga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau tuntun kami, sertai kami. Engkau ada terus bersama dengan kami.
Kalau Kau bersama dengan kami, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Pasti kami dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, bahkan virus corona, virus apapun, Engkau halaukan dari kehidupan kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga ketika kami menjalani aktivitas kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada pada saat ini, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbelas kasihanlah Engkau untuk menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia, kami juga tetap berdoa kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, perkara yang ajaib Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami ini. Engkau pulihkan bangsa kami ini dari keterpurukan yang terjadi, sehingga bangsa kami ini kembali boleh diangkat oleh Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di dalam bangsa kami ini. Teristimewa keselamatan dari Tuhan menjadi bagian bangsa kami ini. Pemerintah yang ada berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketika mereka merencanakan untuk bangsa ini, benar-benar itu semua untuk kepentingan, kemajuan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.